Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Eti Nurhayati, SEMM selaku dosen Manajemen Pemasaran dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Bauran Pemasaran dan Analisis SWOT Bakso Aci Jajan Baru Official. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Hairiyah Gita Pramesti dengan NIM 64232335. Saya Azkiyah Versi Hasnika dengan NIM 64232539. Hai, perkenalkan namaku Siva Nurilmi dengan NIM 64232557. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Amalina dengan NIM 64232382. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita dengan NIM 64232314. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin dinamis, terutama dengan munculnya generasi muda yang semakin aktif berwirausaha. Di tengah tuntutan akademis sebagai mahasiswa, banyak dari mereka yang juga berani untuk terjun ke dunia bisnis dengan membawa kreativitas dan inovasi. Salah satu di bidang yang banyak diminati oleh para pengusaha muda adalah industri kuliner. Makanan ringan seperti bakso aci yang merupakan variasi dari bakso tradisional menjadi salah satu kuliner yang populer di kalangan masyarakat karena rasanya yang unik dan harganya yang terjangkau. Bakso aci tersendiri terbuat dari tepung tapioka atau aci yang memiliki tekstur kenyal, khas, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi strategi promosi yang efektif untuk produk kuliner bakso aci yang dijalankan oleh pengusaha muda, terutama mahasiswa. Yang kedua, untuk mengembangkan rencana penjualan yang terstruktur untuk meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk bakso aci. Yang ketiga, menganalisis studi kasus dari mahasiswa yang telah sukses mengembangkan bisnis bakso aci melalui konsep promosi dan rencana penjualan yang efektif. Yang terakhir, memberikan panduan praktis bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk memulai bisnis kuliner dengan fokus pada bakso aci. Manfaat ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai cara merancang strategi promosi dan penjualan bagi usaha kuliner bakso aci. Yang kedua, memperoleh wawasan dari pengalaman nyata pengusaha muda yang berhasil menjalankan usaha bakso aci. Yang ketiga, menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha kuliner dengan strategi pemasaran yang tepat. Dan keempat, mendukung inovasi dan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha di bidang kuliner. Selanjutnya, marketing mix 7P. Yang pertama, ada produk atau produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Muhammad dan Rahim pada tahun 2021. Yang kedua, price atau harga. Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. Menurut Walia dan Khairiyah tahun 2023. Yang ketiga, place atau tempat. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Yang keempat, promotion atau promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengkomunikasikan serta mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. Sedangkan proses dari promosi itu sendiri adalah mengkomunikasikan program perusahaan terhadap masyarakat konsumen melalui beberapa cara ataupun variabel, menurut Zulfa pada tahun 2022. Yang kelima, people atau orang. Orang juga merupakan pelaku utama yang mempermainkan peranan dalam menyediakan jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Menurut Resmiatini dan Hapsari Imanika pada tahun 2020. Yang keenam, ada proses. Proses berkaitan dengan bagaimana perusahaan menanggapi setiap permintaan konsumen dari saat konsumen meminta suatu produk hingga akhirnya menerima apa yang diinginkannya. Menurut Muazayan pada tahun 2024. 7. Bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik ialah lokasi pemberian layanan, tempat pelanggan berinteraksi dengan bisnis, serta komponen lain yang memfasilitasi peningkatan layanan yang diberikan.
Selanjutnya, analisis SWOT. Analisa SWOT dianggap sebagai metode analisis untuk mendeskripsikan perusahaan yang paling dasar. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Menggunakan analisa SWOT dapat menjadi bahan untuk membuat perencanaan strategis dan tujuan perusahaan secara lebih sistematis. Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats suatu perusahaan. Komponen analisis SWOT ada 4, yaitu yang pertama ada strengths atau kekuatan. Kekuatan berarti bahwa ada sesuatu yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan berarti bahwa ada sesuatu yang lebih tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Peluang berarti situasi atau kondisi yang cocok untuk suatu kegiatan. Yang terakhir itu atau bisa dibilang yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman adalah situasi atau kondisi yang membahayakan pelaksanaan suatu kegiatan. Manfaat analisis SWOT. Yang pertama, satu sebagai arahan perusahaan untuk menentukan berbagai strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa yang akan datang. Diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi yang terbaik. Yang kedua itu menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi perusahaan untuk memikirkan upaya yang dirasa merugikan dan menguntungkan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan atau menjadikan pedoman untuk melakukan berbagai kebijakan baru dan solusi atas hasil penilaian dari analisis yang ada. Motivasi manajemen perusahaan untuk mengembangkan atau menciptakan ide-ide baru agar perusahaan dapat berkembang sesuai harapan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.